Halo Scorpio, saya dengan Madam Aza. Kita bacakan sekarang karir untuk Scorpio secara umum di tahun 2022. Kartu yang pertama kita bukakan. Apa sih nasihat untuk Scorpio dalam hal karir secara umum di tahun 2022 ini? Kartu yang keluar adalah The Star. Ketika kartu The Star keluar, ini menunjukkan adanya kesempatan ataupun harapan. Digambarkan oleh orang yang berkaca di danau lalu dia menunggu bintang gitu ya. Mungkin nggak seketika bintangnya ini jatuh, tapi ketika kita sabar dan ketika kita berkaca di danau, dalam arti kita meningkatkan kualitas diri kita, maka insya Allah yang kita harapkan si bintang tersebut bisa kita dapatkan. Jadi selama 2022 ini, masih kagok ngomong 2022. Selama 2022 ini untuk Scorpio, nasihat yang diberikan dalam hal karir adalah untuk mengambil kesempatan yang kita inginkan. Jangan ragu-ragu, jangan insecure, jangan ngerasa nggak pantas, dan istilahnya nggak ada tempat buat keraguan-raguan, insecurity, ataupun perasaan nggak layak gitu ya untuk mendapatkan sesuatu selama tahun ini. Terus untuk memoles dirimu, yang digambarkan dengan berkaca di danau gitu, agar kamu bisa mendapatkan bintang yang kamu inginkan gitu. Kalau menurut saya ini adalah suatu hal yang cukup besar ya. Either ini adalah sebuah pekerjaan yang memang kamu pengen banget dari dulu gitu dan kamu upayakan, tahun ini adalah saatnya untuk kamu mendapatkan itu. Tapi jangan lupa prosesnya berkaca di danaunya jangan dilupain untuk ningkatin skill kamu, nambahin network kamu gitu ya. Mungkin kemarin-kemarin ngerasa insecure karena bahasa Inggrisnya kurang bagus, ya ikut kursus dong bahasa Inggris. Sekarang kan udah banyak gitu ya, latihan conversationnya gitu misalnya. Ataupun kalau misalnya pengen sekolah lagi, pengen dapat beasiswa gitu, ingat nggak ada tempat buat ragu-ragu, nggak ada tempat buat insecure. Go for it, karena kartu The Star ini menunjukkan adanya harapan dan kesempatan untuk kamu mendapatkan sesuatu yang sangat kamu inginkan ataupun kamu tunggu-tunggu. Lalu yang sebaiknya diwaspadai oleh Scorpio selama tahun 2002 ini yang berhubungan dengan karirnya. Kartu yang keluar adalah The Hangman. Ketika kartu The Hangman keluar, ini menunjukkan orang yang digantung terbalik di bawah air. Dia sedang mengalami masa-masa sulit karena kartu ini adalah representasi dari struggling dan juga suffering, cobaan dan juga penderitaan ya. Yang sebaiknya diwaspadai adalah rasa helplessness, merasa tidak berdaya gitu. Karena energinya cukup besar bahwa ada kemungkinan nanti kamu akan mendapatkan cobaan ataupun hal yang bikin kamu nggak nyaman. Mungkin kamu awalnya pengen ke kanan gitu, tapi setelah kamu jalan kok dikasihnya jalan yang ke kiri terus gitu ya. Kenapa saya nggak boleh ke kanan? Contohnya seperti itu gitu ya. Nah, kartu The Hangman ini menunjukkan bahwa ketika kita berada dalam survival mode gitu ya, seringkali orang ngerasa helpless, nggak berdaya gitu. Padahal orang dalam keadaan terikat pun masih bisa bekerja. Orang digantung terbalik itu apa sih kerjaannya? Ya review gitu. Saya bisa ada dalam kondisi ini karena tadi saya belok sini, saya melakukan langkah ini sampai saya dalam posisi seperti ini. Dengan review itu dia bisa belajar dari kesalahan dia bisa belajar untuk tidak mengulangi apa yang membuat dia ada di situ gitu ya. Ini kita bisa lihat digambarkan dengan dua matahari yang menjaganya. Lihatlah orang yang digantung terbalik ini, dua matahari yang ada di atas di bawah dia itu selalu menjaga. Bahkan dalam keadaan sulit apapun akan selalu mendapatkan enlightenment, cahaya, kemudahan, keberuntungan gitu ya. Tapi nanti nggak buru-buru, harus ngelewatin masa-masa sulit dulu gitu. Karena itu jangan ngerasa bahwa kamu helpless gitu. Waspada dengan perasaan tak berdaya yang bisa bikin kita tenggelam ataupun kita jadi kayak batu gitu di rock bottom, di bagian bawah danau gitu, karena ngerasa aduh nggak bisa ngapa-ngapain lagi gini. Konsisten berupaya, konsisten berdoa gitu, dan mencari celah, mencari strategi gitu. Kalau masa-masa sulit lagi datang, kita tentu saja boleh istirahat, kita boleh aja ngerasa nggak nyaman ataupun nggak suka dengan situasi, tapi pada akhirnya kita tetap harus bangkit. Karena sayang banget kan kalau hidup kita sia-siakan hanya dengan menyesali diri akibat kita nggak bisa ngedapetin yang kita inginkan. Kalau nggak bisa belok kanan sekarang, kita harus belok kiri dulu ya nggak apa-apa. Mungkin jalannya muter dulu, nanti bisa nyampe ke tujuan kok. Cuma jalannya memang nggak langsung bisa belok kanan. Nggak usah khawatir,
Dijalanin aja, 2 matahari ini menjaga kamu nggak pernah sendirian, kamu selalu beruntung, kamu akan mendapatkan berkah. Lalu yang sebaiknya dilakukan oleh Scorpio selama tahun 2022, kartu yang keluar adalah kartu Judgment yang perlu diperhatikan ya, yang sebaiknya dilakukan. Kartu Judgment ini kan banyak unsur api, matahari, gunung berapi, ular api, lahar gitu ya. Energi panas ini yang sebaiknya dilakukan adalah dimanfaatkan energinya untuk kepentingan dirimu. Mungkin terdengar aneh karena kartu Judgment biasanya berhubungan dengan konflik ataupun bakar duit gitu ya. Misalnya pengeluaran yang besar, tapi yang malah kenapa kartu Judgment malah keluar sebagai yang sebaiknya dilakukan gitu ya. Kita sering nggak sadar bahwa konflik pun punya potensi baik buat diri kita. Bukan berarti bahwa kita ngambil keuntungan dari konflik yang terjadi di sekitar, enggak ya. Tapi dari konflik kita jadi sadar gitu, kekurangan kita di mana saja gitu. Misalnya bawahan kita marah sama kita sampai mau resign, alasannya karena dia ngerasa nggak diapresiasi. Kalau konflik nggak terjadi, kalau dia nggak ngajuin surat resign, kan kamu nggak tahu bahwa selama ini, oh ternyata saya kurang apresiasi ya, kurang apresiatif terhadap bawahan saya gitu kan. Nah itu menurut saya adalah memanfaatkan energi negatif ataupun ego yang sedang terbakar ini, energi panas ini untuk suatu hal yang menguntungkan dan membangun gitu ya. Jadi kalau misalnya di tahun 2002 ini banyak the truth, kebenaran-kebenaran bahkan yang mungkin tidak menyenangkan ataupun tidak nyaman buat kamu, itu adalah keberuntungan untuk dirimu. Tidak semuanya yang membakar itu energi api, which is ini adalah menunjukkan dari ego orang-orang di sekitar kamu, adalah sesuatu hal yang sepatutnya membakar kamu atau tidak menguntungkan buat kamu gitu ya. Justru dengan munculnya energi api ini, kamu bisa semakin meningkatkan kualitas diri kamu sendiri gitu ya. Sejalan dengan kartu yang pertama, The Star. Kalau misalnya mau ngedapetin bintang, maka kita harus meningkatkan kualitas diri kita, dalam arti berkaca di danau gitu. Nah, kartu Judgment ini menunjukkan hal-hal yang bisa kamu perhatikan, yang sebaiknya kamu lakukan gitu ya, dengan adanya energi panas, konflik di sekitar ataupun ketidaknyamanan, ketidaksesuaian dengan harapan keinginan kamu, untuk challenge diri kamu biar bisa melihat situasi yang sebenarnya apa adanya dan membuat dirimu lebih baik lagi. Sering banget saya bacain tarot berhubungan dengan karir gitu buat klien-klien, namun ketika dibacakan energi atasan mereka, dibacakan energi partner mereka gitu, mereka bilang bahwa oh ternyata selama ini saya juga banyak kekurangan ya madam, saya nggak lihat dari sudut pandang mereka. Nah begitulah gitu, kita manusiawi banget kalau kita cuma bisa ngeliat dari kacamata kita, karena itu yang kita pakai kan. Tapi pada saat kartu Judgment terjadi, pergesekan dengan energi sekitar terjadi, sebutlah konflik, ketidaksesuaian ataupun hal tidak menyenangkan yang terjadi di sekeliling kita gitu, kita jadi sadar, oh ternyata sudut pandang orang lain seperti itu ya gitu terhadap masalah ini atau terhadap keputusan saya gitu. Kalau kita nggak pernah lihat hal tersebut, kita sangatlah rugi. Kalau kita nggak pernah ngalami yang namanya konflik, kita sangatlah rugi karena kita jadi nggak bisa membangun diri kita sendiri. Kita nggak bisa dapat kartu yang pertama, The Star, di mana kita sedang berkaca di danau. Diperlukan bantuan dari energi panas yang keluar di sekeliling kita. Sekian bacaannya, semoga bermanfaat. Kita doakan saja tahun ini dirimu mendapatkan banyak keberuntungan, banyak berkah, banyak harta yang bermanfaat gitu. Semoga mendapatkan yang terbaik dari Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih bantu saya dengan cara di klik like-nya, subscribe, share, dan juga komen.